Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari Jumat tanggal 17 Juni 2021 atau 8 Zulqa'dah 1442 Hijriah. Seperti biasa Radio Solo Tarim dan Rasil TV melalui YouTube kembali menghadirkan acara Sirah Nabawiyah bersama Ustaz Salman Al-Farisi. Kali ini kita mengambil tema akhlak berdagang akhlak berdagang ala Rasulullah, insyaallah ya, seperti itu. Assalamualaikum Ustaz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat perkembangan Ruhama Al-Fajar makin meluas saja ya. Alhamdulillah. Perikanan, peternakan, Masya pertanian, Allah. Masya Allah. Apakah nanti di Idul Adha ini ada sedia kambing, sapi juga? Insya Allah kambing, sapi ada. Limo ada. Limo ada. Alhamdulillah. Susu Iya. kambing banyak. Wah, Telur bebek banyak. silakan yang mau Yang pesan. dekat-dekat dari pesantren silakan belanja boleh. Itu kotorannya tidak dibuang tapi untuk energi listrik ya. Energi gas. Oh, gas. Benar. Gas. Jadi kotoran sapi kita olah lagi menjadi gas. Gas. Alhamdulillah. Sudah dipakai? Sudah dipakai. Jadi nggak beli gas ya? Tetap beli tapi meringankan, sangat meringankan. Meringankan. Itu Jadi masih kurang ya? jadi kotoran sapi jadi gas. Habis gasnya udah kepakai, nanti kotorannya kita angkat lagi jadi pupuk. Itu ilmu-ilmu itu dapat dari mana itu? Waduh, dari Allah SWT. Kotoran kambing juga nggak dibuang Pak Krisna. Sekarang kita Pupuk. jadiin pupuk, kita ke Super M4. Nah, kalau nanti lebih dijual. Oh, gitu. Jadi kita akan jual pupuk kambing, pupuk sapi, kita jual media tanam kokopit, jual media tanam macam-macam nanti. Silakan yang mau belanja ke Plaza Ruhama Al-Fajar ya. Waduh, Plaza Ruhama Al-Fajar ya di Sawangan ya. Yang nyantri silakan nyantri, yang belanja silakan belanja. Oke. Kita akan mengambil tema Sirah Nabawiyah pagi ini, judulnya akhlak berdagang. Betul sekali. Tafadhal Ustaz Salman Al-Farisi. Terima kasih Pak Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya man awdahta lana subul al-hidayah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pemirsa pendengar yang Allah muliakan, kita bacakan Al-Fatihah. Semoga negara Republik Indonesia ini diberkahi oleh Allah Amin. SWT. Amin ya Allah. Semoga dunia ini juga diberkahi oleh Allah Amin, SWT. Semoga saudara-saudara kita semua yang punya hutang lunas, hutang yang sakit disembuhkan oleh Allah SWT, yang sedang stres dibahagiakan oleh Allah SWT. Kita hadiahkan juga kepada ulama, ala ulia syuhada as-salihin, على هذه النية ولكل صالح وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Pemirsa pendengar yang Allah muliakan, puji syukur kita kepada Allah, salawat salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngobrol lagi mengenai berdagang, akhlak berdagang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdagang merupakan sunnah Nabi yang belum dikerjakan baik oleh umat Islam. Belum ya, masih jauh. Ya. Kita masih jarang bertemu orang yang berdagang karena itu sunnah Rasulullah SAW dan memegang teguh sunnah Rasulullah SAW dalam berdagang. Apalagi berhasil pula dia menjadi pedagang yang sukses sebagai role model di dunia atau di Indonesia ini ya. Nah, ini makanya kita kaji dengan harapan yang mendengarkan kita ini ada yang mau tertarik berdagang. Ya. Jangan asik mulu mikirin kuliah aja gitu. Kuliah ini pabrik pengangguran. Ya.
kuliah itu pabrik pengangguran. Ya demi Allah saya bilang kuliah itu pabrik pengangguran. Aku kalau datang anak ke rumahku, daripada kau kuliah, mending kau ke warung bakso. Kuliah kau 4 tahun habis dana berapa? Oh, banyak. Banyak. Ratusan juta. Ratusan juta. Kita bilang aja 70 juta. Dah. Habis biaya kau 70 juta kuliah 4 tahun. Sesudah itu dapat ijazah lah. Let's say kita bilang kau ijazah kau nilainya bagus. Tetap harus nenteng-nenteng ijazah kau kemana-mana kan? Kalaupun masuk kerja jadi anak buah dulu. Sesudah 4 tahun kau belajar sulitnya minta ampun, jadi anak buah juga. Coba buka warung bakso, modal 70 juta, kebanyakan. 20 juta aja modal warung bakso, cukup. 4 tahun yang akan datang, kalau kau sedisiplin kuliah mengerjakan warung bakso, maka 4 tahun yang akan datang minimal 7 outlet bakso kau punya. Ya, ini agak radikal nih cara berpikir ini ya. Nah, maksudnya bukan saya anti kuliah, cuman ngapain semua kita kuliah gitu ya. Kadang-kadang orang pesantren kita Roham Al-Fajar ini anak-anak nanti kalau kuliah gimana Ustaz? Emang ada apa sih? Kenapa harus kuliah sih? Gue bilang, sok kali kalian yang kuliah-kuliah ini, gue bilang. Emang jadi apa kalian yang kuliah? Jadi babu juga. Kerja kan? Jadi pegawai kan kalian, gue bilang. Setaro bilang pangkat kau sampai dirjen kau di BUMN sana. Pensiun, stres. 98,8% pensiunan yang tinggi-tinggi pangkatnya, stres. Coba dari awal kau nggak usah kuliah, ngewarung bakso. 30 tahun kau ngewarung bakso, jadi udah kau bang, lu bilang. Jadi bos kau, nggak ada dana pensiun, tapi udah 450 outlet bakso kau, duduk hongkang kaki. Nah ini ya perlu saya berbicara kayak gini supaya jangan terlalu fanatik kali kita kuliah lagi. Ngapain sih? Namanya itu kuliah, jadi kulinya ya kau nanti, jadi kuli kau nanti. Nah ini berdagang. Saya menawarkan pemikiran baru, kita berdagang, ngapain kuliah terus? Kecuali kau memang berbakat pinter ya silakan gitu ya. Artinya perlunya ada alternatif ya. Nah, selain kuliah, apalagi sekarang semua kampus berlomba-lomba memahalkan biaya kuliahnya, bukan memperbaiki kurikulumnya gitu ya. Sarjana ekonomi cuma megang SE, tapi nggak bisa berdagang. Udah sarjana ekonomi dia nggak jadi pedagang juga. Ujung-ujung jadi dosen. Gajinya berapa? Cuma 70.000 sekali ngajar. Ya Allah, kesian kau, gue bilang. Tentu yang nggak setuju sama aku nggak apa-apa, nggak usah kita berantem, kan gitu ya. Tapi kalau fakultas kedokteran perlu dong. Nggak usah banyak kali juga. Tengok nih kebanyakan dokter gitu nih. Gitu ya, nggak usah banyak kali. Kedokteran juga nggak usah terlalu dituhankan fakultas kedokterannya. Pengobatan alternatif lain juga harus kita pikirkan, Pak Krisna. Kan kuliah kedokteran ada yang murah nggak? Mahal. Nggak ada. Itu culasnya gue bilang kuliah-kuliah ini ngapain pula biaya-biaya ini mahal kali gue bilang. Mending kau belajar herbal. Dari siapa? Dari orang-orang tua di kampung. Terbukti. Sakit perut obatnya ini, sakit ini, jangan dikuliahin. Kau cari aja kearifan lokal setiap kampung tentang obat di negara Republik Indonesia ini, kau akan jadi ahli kedokteran yang lebih ahli daripada dokter-dokter yang ada ini. Gitu. Ini agak ekstrim di pembahasan di sore ini. Tapi sekali lagi, nggak usah kita berantem. Yang mau kuliah kedokteran silakan. Kan aku bilang tadi, ini alternatif yang kutawarkan, tapi memang agak radikal cara menyampaikannya, kan gitu aja. Cara Medan. Ya? Iyalah, bukan aku nggak menghargai kedokteran, enggak. Saya sangat respect. Saya sangat ini kuliah juga saya sangat ini ya bagus ya. Cuman kalau semua orang berbicara kita harus kuliah, satu pintu doang hidup ini kan, ya enggak lah. Nah ini hari ini kita berbicara akhlak dagang. Nah, sebelum kita berbicara akhlak dagang, kita motivasi dulu, kalian harus berdagang. Tengok nih kan kondisi sekarang nih, siapa yang hidup sekarang? Pedagang. Lama-kelamaan pedagang emang hidup nanti. Maka kreativitas dagang, keberanian dalam berdagang harus dimiliki oleh kita umat Islam ya. Jangan jadi pembeli terus kita. Saat ini kita jadi pembeli terus. Ya kan? Pembeli terus kita semuanya. Nggak ada kita yang mampu berdagang dengan baik.
Dan tiba-tiba muncul pun produk dagang kita nggak bagus juga kan. Nah, kenapa ini bisa terjadi begini kan gitu ya. Pertama, karena memang semangat dagang umat Islam itu kecil. Kajian-kajian tentang dagang pun di masjid-masjid nggak ada. Nggak dikaji oleh ustadz-ustadz kita dagang ya kan. Paling Ustadz Valentino Dinsi kan. Ya. Harusnya ini malah repot banget nih ustadz-ustadz berdebat mengenai Allah duduk di arasy apa enggak. Gue bilang ngapain ustadz-ustadz bengak ini, gue bilang. Repot amat sih bahas-bahas itu, gue bilang. Nggak usah kita perpanjang-panjang kayak gitu-gitu. Ini umat kalau kayak gini terus ustadznya itu aja yang dibahas, gue bilang. Al-Fatihah nyampe apa kagak? Lah, kita mau ngajak maju gimana kan gitu ya. Nah, ini harus diajak ya. Walau siapapun itu ya, kita ajak berdagang supaya ekonomi masyarakat ini baik. Permasalahan kita sekarang semua di ekonomi kan. Permasalahan semua sekarang di ekonomi. Sekarang kesulitan kita makanan. Kesulitan, saya tidak tahu betul apa tidak nanti akan ada pajak sembako dan lain sebagainya. Saya didatangi orang, ya lah ngapain ente repot sih ngurusin negara ini, gue bilang. Nggak usah urusin negara inilah, ngapain, gue bilang. Nggak usah tanggepin. Terus gimana dong Ustaz nanti kita? Kenapa kau takut? Saya bilang, apa yang akan dinaikkan namanya? Cabai, tanam cabai sebatang di belakang rumah. Satu pohon aja Pak Krisna kau tanam cabai di belakang rumah kau, insya Allah kau nggak akan beli cabai. Cabai rawit tanam. Ya, saya udah lakukan itu. Udah tahu kan? Rasanya gimana? Kita di Ruhama sekarang, anak-anak mau makan jagung, tanam jagung. Mau makan terong, tanam terong. Mau makan apa? Tanam. Kecuali kita hidup di Saudi Arabia, repot. Hidup di Indonesia kenapa terrepot amat gitu aja? Tanam aja. Saya berani tantang seluruh rakyat Indonesia, kalau kita tanam cabai di belakang rumah kita masing-masing, satu pohon aja, kalau nggak 2 pohon, nggak ada lagi yang mampu mengotak-atik harga cabai di Republik ini. Nggak ada yang mampu lagi. Apalagi yang diotak-atik harganya? Bawang, tanam bawang di belakang rumah, gampang sekali. Kalau sulit ya kan. Nah ini semangat wira swasta, semangat dagang ini yang harus kita punya, sehingga dalam hal ekonomi kita mandiri kita. Gitu ya. Ayo semua masyarakat Indonesia punya jiwa itu, sehingga besok biar kita bikin negara ini heran kok rakyatnya sudah mandiri semua gitu kan. Tetangga sebelah nanam kentang, kita nanam cabe, besok kita nggak beli kentang, tetangga nggak beli cabe. Tetangga, gue punya cabe semangkok, gue minta dong kentang lu 7 biji. Barter. Keren Republik ini kalau begitu. Mainkan apa yang ku bilang ini, minimal se-RT dulu. Kalau enggak nanti bagus, kau terus kau apakan pun aku siapa gue. Artinya gini, kadang-kadang kita ini terlalu repot dengan hal-hal yang tidak terlalu pusing solusinya. Nah makanya kenapa saya ajak kita berbicara dagang? Karena potensi dagang saat ini sangat terbuka Pak Krisna. Jangan sampai yang mengambil orang lain lagi. Sesudah orang lain nanti yang ngambil, ente karena kalah ngoceh aja. Nah sementara saat peluang terbuka seperti ini, ente gak mau ikut. Ayo dong dari sekarang dagang, yang rajin, jangan malas. Nah akhlak berdagang itu yang pertama, dia harus rajin, semangatnya harus rajin dia. Jangan jadi pemalas ya. Karena malas itu bid'ah, dhalalah ya. Malas itu bid'ah, dhalalah, finnar bahkan itu nanti. Ya kalau dia malas sholat kan masuk neraka dia kan. Malas mencari ilmu. Malas cari ilmu ya bisa gitu ya. Nah, yang kita butuhkan dari seorang muslim muda, kreatif, rajin dia. Ya kalau malas, kalau udah malas kau ya diapakan juga bisa. Maka kita di Ruhama Al-Fajar, santri wajib ikut macul dulu. Ngangkat kotoran kambing dulu. Karena kita pengen lihat mentalnya, punya mental tidak ini. Karena ngelihat generasi-generasi sekarang ini, taunya ngeband Korea lah, latihan koreografi Korea lah. Mau sampai kapan kalian latihan koreografi Korea, gue bilang. Ya kalau nggak percaya sama saya, udah mainkan aja koreografi Korea kau itu.
Kita tunggu aja nanti kan gitu. Jadi apa itu? Tapi kalau semangat berwira swasta, berdagang dari sekarang sudah kau mainkan, keren nantinya. Masa depanmu sebagai anak muda gemilang nanti insya Allah. Masa depan negara ini pun kalau negara ini punya sekolah yang khusus mencetak pedagang gitu ya. Udah, saya kadang-kadang, tapi menterinya sekarang menteri pendidikan, aku pikir dulu pinter dia, rupanya sama aja, sama-sama bengak juga kan gitu ya. Maksudnya gini, kalau ada menteri pendidikan yang pinter ini, dia harus rombak seluruh konsep pendidikan ini yang pendidikan aplikatif sudah. Ngapain SD, SMP, SMA 12 tahun dia sekolah kagak jadi apa-apa. Diminta lagi kita kuliah sampai S1 juga kagak jadi apa-apa. Kenapa? Teori terus. Nggak ada yang aplikatif. Maka saya tantang menteri pendidikan sekarang, karena kau anak muda kau kan, nggak tahu usia kau paling seusia aku juga, karena kebetulan kau orang kaya jadi menteri kau kan. Tapi ku bilang sama kau, kalau kau memang pinter, otak kau bisa kau pakai, kau harus rombak ini pendidikan ini menjadi aplikatif. Jangan kebanyakan teori. Ini negara ini punya kebanyakan teori. Ahli ekonominya juga ekonomi teori. Semua bicara teori ekonomi, tapi tanya usahanya nggak ada. Aku sekarang kalau orang bicara ekonomi nggak ada usahanya, nggak usah, nggak mau. Motivator kalau usahanya cuma motivator, nggak akan ku dengar. Ku buang tempat sampah itu motivatornya. Ya kan kita kebanyakan di sini sekarang. Ayo dagang kita, berdagang. Produk kita di Republik ini banyak. Produk kita di Republik ini banyak yang bisa kita dagangkan. Kemudian enaknya kita ditinggal Republik Indonesia ini, produk kita ini produk yang punya banyak turunannya. Kan keren kita nih Pak Krisna ya. Misalnya ada anak muda kreatif mengumpulkan singkong dari petani-petani. Singkong ini ente mau jual langsung apa itu terbuka pasar di Republik ini. Saya mau jual langsung lagi singkong, bisa. Saya mau kelola jadi keripik, bisa. Punya modal lebih lagi, saya mau kelola jadi tepung, bisa. Saya mau kelola lagi, mau jadi beras, bisa. Aduh, Republik ini kayaknya luar biasa. Itu baru singkong ya? Itu baru singkong Pak Krisna. Yang nanemnya kagak perlu stres kita, nggak usah pakai teori-teori yang dari IPB apa semua. Di IPB sana kan banyak kali teorinya, tapi nggak ada petaninya. Mudah-mudahan ada IPB yang dengerin kita nih kan. Gimana sih kalian IPB seperti nggak ada pertaniannya? Ya kan? Ada tapi nggak sebanding dengan nama kalian gitu loh. Nah, ini kan wira swasta dagang ini kalau dipicu terus gitu. Sekolah fakultas ekonomi kita itu nggak usah ngapain sih bahas teori ekonomi. Ekonomi adalah dosen-dosen kayak gitu mainnya dipensiunkan aja udah. Ya dong. Mahasiswa ekonomi itu masuk suruh dagang bakso gitu. Dagang sate loh. Sana, nu warung sate kelola. Bisa nggak dia? Bukannya jadi sarjana ekonomi terus cuma berteori-teori di TV One gitu kan, mau pengamat kan kebanyakan pengamat juga negara ini kan. Banyak kali pengamatnya. Tapi nggak ada yang mau action. Cengkunek kalian banyak kali gue bilang. Ayo dagang, apalagi kita ke dagang nih. Jadi kita harus dagang. Kenapa? Kalau kita muslim, ini sunnah, berpahala. Saya melihat beberapa teks tentang dagang, maka orang yang berdagang itu jika niatnya sunnah, dia akan mendapat pahala seperti orang yang naik taksi. Dia, kalau sholat kan pahalanya pas lagi sholat doang, Pak Kris. Kalau pedagang, ya enggak lah. Selama dia dagang, dia akan dapat pahala terus. Nah ini yang hebat. Mau rugi mau untung. Mau rugi mau untung. Sama kayak petani pedagang. Gini Pak Krisna ya. Pedagang itu jangan mikir rugi atau enggak. Yang penting lakukan saja. Makanya saya sering kalau datang orang ngobrol sama saya, ini pernah dihitung nggak HPP-nya berapa, value add apanya gimana? Aduh, cengkunek kau kebanyakan gue bilang. Iya. Inilah orang yang teori kayak otak kau inilah yang bikin orang jalan jadi pedagang gue bilang. Yang ku tahu itu, aku punya duit 50.000, beli aku singkong, dapatlah 3 kilo. Ku bawa ke pasar, jual jadi 56.000. Untung aku 6.000. Nggak usah banyak kali cengkunek kau, aku bilang. Besok aku beli lagi, dapat 3,5 kilo. Jual lagi, begitu terus. Banyakan teori, dagang kagak teori iya. Ya kan kebanyakan sekarang kayak gitu kan?
protesnya mantap ampun semua. Kan gampang itu kan jangan benar, gampang. Nggak ada. Maka ayo dagang kita. Wahai anak-anak muda yang nganggur yang mendengarkan kita ini. Anak-anak kalian pun wahai bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak mau kuliah. Ngapain dia? Nggak usah dia kuliah kalau dia nggak mau kuliah. Selesai. Apa sih nyembah-nyembah kuliah ini? Saya kadang-kadang pengen nempeleng orang tua yang sedih dia anaknya nggak mau kuliah. Ngapain kok sedih anak kau kuliah? Tanya anakmu ngapain kau? Aku mau dagang ya. Paten. Ini baru anak aku bilang. Kasih dia mau dagang. Jadi pedagang dia. Kaya dia besok. Lebih kaya dari dosennya nanti insya Allah. Tapi supaya kaya atau pedagang ini tidak jadi Firaun, perlu kita kasih akhlaknya tadi. Itu sekira-kira motivasi gaya Medan itu ya. Kalau nggak sependapat kau sama aku, nggak usah kau tersinggung. Aku ini menghargai juga pendapat yang lain. Cuman beginilah gayanya kan. Kita ingin agar pendapat kita ini diamalkan, jangan didengarkan aja. Bagus ya ceramah Saman, nggak butuh saya itu. Yang butuh saya diamalkan. Kan bilang bagus. Amalkan supaya berpahala kita. Amin. Karena ini kajian bukan hiburan, kan gitu ya. Nah, pertama lihat. Ada pesan Allah di surah An-Nur ya. Saya baca ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Sila di An-Nur ayat 37 ya. Ini yang pertama, akhlak pedagang dalam Islam. Apa itu? Sekelompok orang yang perdagangan atau tijarah, dagang, tidak membuat mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan sholat dan zakat. Pedagang muslim itu harus kayak gini ya. Jadi kita udah dari motivasinya udah, mudah-mudahan ada yang nangkap nih ya. Saya doakan semoga minimal 1 jadi pedagang ini sesudah kajian ini. Amin. Supaya nggak energi kita kebuang-buang ini kan kalau nggak ada yang jadi kan gitu ya. Pertama, jadi pedagang itu harus bersama Allah terus. Jangan kau jadi pedagang yang konvensional, apalagi yang kapital ya, apalagi yang Yahudisme, nggak usah. Jadi pedagang yang Al-Qur'an. Itu surah An-Nur ayat 37. Bagaimana agar dagang tidak membuat kita lupa terhadap Allah, ya. Agar dagang tidak membuat kita lalai mendirikan sholat. Agar dagang tidak membuat kita lupa mengeluarkan zakat. Ini pertama kode etik yang harus dijaga. Dan ini yang 3 ini, nanti kita coba baca ayatnya beberapa ya. Tapi kalau kau mampu saja mengamalkan ini Pak Krisna, siapapun pedagangnya, pemula, penengah, yang profesional, kalau kau mainkan yang 3 ini, kau akan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa dahsyat. Artinya, dalam dagangmu selalu ada Allah. Bukan berarti muter-muter tasbih. Kalaupun kau mau putar tasbih silakan. Tapi pada hakikatnya, dalam setiap transaksi, dalam setiap pembicaraan, akad, pelayanan, di sana ada Allah selalu. Itu yang penting. Bikin bakso, karena ada Allah di sampingnya, bersamanya, mengawasinya, dagingnya benar-benar daging halal dia bikin. Yang bagus. Iya, mohon maaf. Pengolahannya pun halal dia bikin. Karena ada Allah di samping dia. Jadi, muncullah bakso yang halalan thayyiban. Kan itu kan Pak Krisna ya? Muncullah bakso yang halalan thayyiban. Ini ketika Allah lihat kau melakukan ini, konsisten kau melakukan ini, berkah akan datang. Loh Pak Krisna, kita kan jual susu kambing ya. Di Ruhama Al-Fajar itu jual susu kambing. Kita di Ruhama Al-Fajar itu jual susu kambing. Adik saya Sofyan itu ingin bikin begini-begini. Jangan. Jaga kualitas. Bikin susu murni fresh. Langsung bikin. Harganya bikin karena kita ingin bantu orang supaya mudah menikmati susu kambing. Masya Allah sekarang laporan tadi dari pemegang
susu kambing ini, alhamdulillah Ustaz, 2 minggu ini sudah terjual 200 liter. Wah, Masya Allah saya bilang. Jadi diambil langsung dari kambing. Diperas dari kambing. Diperas dari kambing. Kemarin ada pembeli yang ingin lihat proses pemerahannya, silakan datang. Emang kalau yang lainnya seperti apa? Wallahu a'lam. Ada prosesnya gitu. Saya tidak pernah mempelajarinya juga Pak Krisna Cami, tapi karena tadi konsep kita itu ada Allah mengawasi kita, jualah susu kambing yang baik. Nggak dicampur ya? Jangan dicampur, jangan mikirin untung. Kalau nggak ada Allahnya Pak Kris, wah untung kita dikit dong. Nah, gitu. Dikit dong untung kita nanti. Maka, jangan pikirkan untungnya. Kita harus bersama Allah dagangnya. Harus ada Allah di situ. Harus ada Allah di situ. Jadi proses pembuatannya kita bikin baik, penjualannya baik, harganya juga baik. Kemasannya juga bagus. Sedang dibikin stikernya nanti namanya Mafa Milk. Mafa Milk. Iya. Apa itu? Mafa Ruhama Al-Fajar kan? Masya Allah. Mafa ya, Ruhama Al-Fajar. Masya Allah. Mafa Milk. Ya, boleh ya. Ya, ini dan kita sedang nanti sore ini saya mau ajak teman-teman bagaimana agar santri mulai diajarkan menjadi sales. Ya. Dia bawa 10 botol susu, dia bawa ke perumahan atau dia bawa brosurnya, dia harus belajar cara menjual susu kambing ini bagaimana caranya dan harus laku. Gitu ya. Jangan cuma menghafal Quran aja kok nak di sini. Karena itu tadi ya, dagang, tapi dagang yang ada Allah di situ. Terus hayya 'alas shalah, ikut dia sholat. Pedagang kayak gini yang harus dibangun. Sholat dia datang. Ya kan? Pas akhir tahun ada harta yang lebih dizakatkan sama dia. Nah ini jadilah pedagangnya seperti ini ya. Artinya dia selalu bersama Allah sehingga dia jujur, sehingga dia amanah. Ya, begitu juga dia harus mendirikan sholat supaya apa? Ibadahnya terjaga. Dan kalau di akhir tahun dia harus ikut menunaikan zakat sebagai bentuk kepeduliannya kepada orang-orang yang kurang mampu. Kemudian kita lihat lagi dari Allah SWT. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'alu dzalika fa ulaika humul khasirun wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ayat pendukung dari firman Allah yang tadi, kalau ini surah Al-Munafiqun ayat 9, bahwa jangan sampai harta kita, anak kita memalingkan hati kita daripada mengingat Allah gitu ya. Sama dengan yang tadi ya, bahwa kita dagang boleh dagang tapi jangan sampai lupa terhadap Allah gitu ya. Kemudian untuk mendukung ayat yang selanjutnya tadi, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di sini Allah bilang di surah Al-Jumu'ah ayat 9, wahai orang yang beriman, apabila kalian sudah dipanggil salat Jumat, fas'au, maka bersegeralah ya, mengingat Allah, wa dzarul bay', tinggalkanlah jual beli, itu lebih baik bagi kalian. Artinya pedagang muslim itu kalau azan sudah kedengaran berangkat supaya baik dagangannya. Nah ini kadang-kadang pedagang muslim kenapa rugi? Dia nggak mau sholat. Ya, udah nipu juga dia kayak pedagang-pedagang yang lainnya, ya kan? Bagaimana lontong supaya enak, dibikin bahan-bahan yang berbahaya, yang penting enak. Ya kan nggak boleh kita gitu kan? Bagaimana nasi goreng supaya enak, bagaimana nasi sate supaya enak, dibikin bahan-bahan yang murah tapi enak, tapi merugikan kesehatan orang lain. Artinya nggak ada Allahnya di sana gitu. Maka penjabaran ada Allah di proses dagang ini sangat panjang sekali. Tapi bagi orang yang beriman ngerti sudah ya, jangan kau tinggalkan Allah saat kau berdagang. Kemudian kata Allah apa? Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Pedagang itu kalau mau berdagang jangan mengambil hak orang lain dengan batil. Artinya apa? Saat kita berdagang, kita jujur, kita amanah. Jangan ngambil barang orang belum dibayar.
Jangan ngutang bayar orang tak dibayar-bayar. Itu jangan, nggak boleh. Jangan juga jual barang ke orang lain, barang yang reject, barang yang rusak. Saat ini pedagang online rusak nama mereka. Kenapa? Karena mereka jual barang yang tidak seharusnya, tidak seperti yang dia foto. Ya kan? Coba kalau kau jadi pedagang online, foto barang apa adanya, walaupun ada lighting dan lain sebagainya, setidaknya orang paham lah sekarang bahwa foto itu ada lighting, bahwa foto itu ada lensa yang bikin bagus. Tapi kan kalau barangnya sesuai dengan apa yang dijelaskan, kan orang puas. Nah, ketika orang sudah puas, insya Allah laku dagangan kau. Cuman kan kadang-kadang manusia ini pengen untung banyak terus. Padahal untung banyak yang sekali itu membuat nama dia apa? Rusak. Nggak ada lagi orang yang percaya sama dia. Nah, itu jangan. Kita harus berdagang jujur mana. Jangan batil. Siapa nih yang pemula mau berdagang? Ayo, cerita nanti sama kita di Ruhama Al-Fajar. Saya tunggu malah. Gitu ya. Kalau kau mau bantu dagangin produk kita silakan. Oh, Ustaz, saya nggak ada modal, datang ke Ruhama. Datang ke Ruhama, buka channel online kau di sana, kau jualan dari sana, ayo. Jualan susu kambing boleh, jualan kambing kurban boleh, kambing akikah boleh, sapi kurban boleh, jual ikan boleh, apa lagi? Jual madu boleh, minyak wangi boleh, tanaman hias boleh. Ini tim kita lagi main ke tempat Pak Farid nih. Oh, iya. Mau belajar sama Pak Farid. Gitu. Kita betul lagi 3 orang di sana nih sama Pak Farid. Tadi pas kita kesini ketemu Pak Farid, alhamdulillah gue bilang. Kita mau belajar. Saya bilang bahwa di sana teman-teman punya keahlian tentang tanaman hias gitu ya. Mereka punya keahlian tanaman hias. Ayo kita belajar, nggak apa-apa gue bilang. Bagaimana tata letaknya, raknya, potnya. Ayo kita belajar medianya gitu kan. Nah, teman-teman lagi di sana. Nah, kita ya apa ya saya bilangnya. Kadang-kadang saya diprotes, Ustadz ini mau bikin pasar apa mau bikin pesantren katanya gitu ya. Ya ini mau bikin P2, aku bilang pesantren dan pasar. Ya emang ya, karena saat-saat seperti ini Sobat Pakir saya, saat kita sebut saja lah donatur juga sekarang istilahnya keuangannya lagi lesu kan. Apa yang bisa kita bikin? Ya ini membantu sekali gitu ya. Ya, tapi walaupun begitu ya terus belajar terus kita. Dalam setiap produk kita usahakan agar jangan batil ya. Jualan madu, kita cek dulu madunya benar apa enggak ya. Ini saya mau jual madu seperti ini, kualitasnya seperti ini. Jangan bohong kita. Ya jangan jual harga 200.000 padahal kualitas 100.000. Jangan jual harga 1 juta padahal kualitas 300.000. Kenapa orang pengen begitu jualan supaya dapat untung padahal itu batil. Kalau sudah batil ya nggak akan ada berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan bertani, sama dengan beternak. Kita ternak bebek Pak Krisna. 200 ekor. Dulu teman-teman masih nanya, 200 butir, 100 butir loh Ustaz per hari nanti telurnya ini gimana ini katanya. Ternyata alhamdulillah sekarang namanya Ibu Melani mengambil telur sama kita 500 butir. Sehari? Bukan lagi per hari tuh. Pokoknya seluruh telur bebek Ustaz Salman saya ngambil. Udah gitu deh. Untuk apa? Enggak, bikin roti dia, bikin kue dia. Sekali ngambil ke pesantren 500 butir. Habis ambil lagi, Masya Allah. Masya Allah aku bilang. Makanya teman-teman kita ini, anak-anak muda ini coba ya. Piara bebek itu alhamdulillah nggak ada susah-susahnya. Dia boleh tetap di kandang nggak sih? Kita kandangin malah. Oh, nggak mesti jalan-jalan Kagak. Makanya jangan belajar sama orang kebanyakan teori. Ya kan, harus begini, kebanyakan teorinya. Ya kan? Banyak kali cengkunek kalau kata orang kampung saya. Nggak jadi apa-apa juga kan. Kita melawan teori, nggak dilepas di kandang, nggak ada kolamnya, nggak ada apa. Gitu Pak Kirsa. Betelur juga dia. Cuman memang kita perlu ilmu. Ilmunya apa? Supaya produksinya lebih tinggi. Nah, ini semuanya saya bilang apa kepada kawan-kawan? Kualitas telur dijaga, pakannya dijaga, sehingga apa? Kita tidak mengambil keuntungan dengan kebatilan. Begitu juga sapi kita. Kemarin kita jual sapi 1 ekor Pak Krisna. Si jagal itu sampai nanya ke kami Pak Krisna, Ustaz, dikasih makan apa? Dagingnya bagus. Oh. Wah, itu jagal yang ngomong udah sama kami tuh. Emang dikasih makan apa? Kita bilang, kita selesai sampaikan rumput, sulam jana, fermentasi dan nggak fermentasi, terus sentrat yang kami racik sendiri.
ampas gandum, ada ampas korma, ampas kopi, macam-macam Semua diracik. produk lokal semua nih. Kalau gandum kayaknya impor. Gandum impor. Ya, artinya dibikin dari Kita rumah sendiri. Iya, rumah sendiri kita bikin sendiri. Sekarang kita tanam jagung Pak Krisna kan, ampas jagung apa semua dikasih ke sapi. Masya Allah, tabarakallah ya. Tapi semuanya tadi ku bilang harus kita bersama Allah, berdoa terus kita kepada Allah, sholat kita 5 waktu, minta kita agar dijaga oleh Allah SWT, baik sapi, baik ikan. Sekarang ikan ketemu pula pola yang bagus sekarang Pak Krisna kita. Jadi kita nanti kemarin kan main pembesaran nila, pindah menjadi pembibitan nila. Ternyata setelah dianalisa lagi, pembibitan gurame lebih cakep lagi. Nah itu nanti mungkin kita patenkan jadi pembibitan gurame. Setiap hari belajar terus. Ya? Belajar terus. Ya kita belajar terus. Tapi selalu yang tempat kita belajar itu jangan orang teoritis. Nggak akan kita mau belajar sama insinyur perikanan yang nggak ada kolamnya. Kita cari petani-petani ikan. Pak gimana nih Pak? Dia sudah mempraktekkan. Yang mudah. Kalau cuma teori kitab buku mah nggak usah. Nggak ada, nggak penting, nggak perlu sama sekali kita gitu ya. Karena apa yang di buku sama apa yang di lapangan nanti nggak nyambung. Nah, makanya kita sering peternak kambing belajar sama siapa kita? Yang udah beternak 30 tahun. Begitulah. Ngapain belajar sama Tapi dia mau berbagi ilmu ya? Iya, alhamdulillah kita ketemu terus Pak Krisna. Ketemu terus kita, orang kambing yang mau bagi ilmu kambingnya, orang sapi gitu ilmu sapinya. Tapi peternak rata-rata. Orang ikan kemarin, orang gurame ketemu kita, orang yang udah main gurame belasan tahun. Dapetin orang kayak gitu gimana mesti? Nah, itu tadi harus bersama Allah. Siap. Biar dipermudah oleh Allah. Siap. Gitu loh Pak Krisna. Kalau kita nggak sama Allah, nggak dapat kita mereka ini. Nggak dapat Pak Krisna. Allah pertemukan ya. Allah pertemukan. Kita kan dari kemarin mikir Pak Krisna. Kita mau jualan bibit alpukat dan bibit durian. Nah, pendengar boleh nih, saya akhirnya ngiklan terus dari tadi. Mau beli alpukat, silakan. Mau beli durian, bibit rambutan, maksudnya pohon yang sudah. Pohon. Saya lebih pede sekarang daripada minta dong duit kalian, saya lagi bangun masjid, males saya sekarang Pak Krisna. Tapi kalau mau bantu pesantren, ayo belanja. Gitu. Sekarang kemarin udah 2 tahun lebih kita belajar tentang bibit alpukat, bibit durian gitu ya. Bagaimana caranya? Itu Allah kirim orangnya. Oh iya, berapa tahun baru bisa berbuah? Ini kemarin kami ketemu orang namanya Pak Iwan. Dari kakeknya udah main bibit. Wah, ini baru profesor, gue bilang. Apa kata dia? Pertanyaan ini aku tanya ke dia. Gini Pak Ustadz. Pak Ustadz mau dagang untung yang berkah apa untung yang banyak nih katanya. Kalau untung banyak, 2 tahun pun bisa kita paksa alpukat berbuah dalam pot. Dengan cara apa? Ada obatnya. Tapi gini kan, berbuah 2 tahun. Tapi akhirnya kan bisa jual. Kalau alpukat dalam pot berbuah 3 juta, 4 juta laku kan? Ya. Tapi kalau kita paksa begini nanti, kesian yang beli. Kenapa? Karena kalau obatnya nggak dia kasih, nggak berbuah lagi di sana. Atau dia tahu, kita kasih tahu obatnya, beli bu obatnya ini 3 tahun mati itu alpukat. Karena dipaksa. Maka kalau bisa Ruham Al-Fajar katanya jangan bikin program itu, normal aja. Jadi pupuk perawatan semua normal. Tapi agak lama ya. Agak lama nggak apa-apa. Tapi kan pembelinya seneng nanti Pak Krisna. Gitu. Jadi akhirnya kita dapat orang yang udah lama main bibit alpukat, bibit durian, bibit rambutan. Rambutan Aceh Plat sama rambutan Binjai. Ada tuh ya? Saking tersedia deh. Tersedia dan itu tapi itu mungkin 2 hari lagi kita baru belanja itu ya. Itu kita akan belanja dan dia tunjukkan di mana produksinya mereka. Nah, paling modal-modal berapa dulu kita kan. Minimal 10 pohon per bibit. Kalau alpukat ada 100 pohon kita bibit. Nah, jadi saya bilang, kenapa saya hari ini mengajak kalian berdagang? Karena dagang ini berkah. Tapi tadi syaratnya tadi ayat-ayat yang saya bacakan tadi ya. Kita tetap bersama Allah, kita enggak lalai terhadap Allah, zakat kita keluarkan, sholat kita kerjakan. Kalau azan berkumandang semuanya harus sholat. Harus begitu. Jujur kita, jangan batil kita. Amanah kita. Jangan mengecewakan orang kita. Jangan yang dipikirkan untung. Orang dagang kok apalagi anak-anak mahasiswa dagang yang pikir enggak untung Ustaz. Kalau kayak gitu enggak usah kau kuliah mending kemarin supaya ku ajari kau bagaimana cara berdagang yang benar. Karena
Kita dagang ikan, nggak untung. Mempermudah orang belanja ikan di dekat rumah dia, itu untung sudah. Pahala udah buat kita. Makanya harus kita bedakan, ekonomi Islam ini harus dipelajari dengan baik. Tapi bukan dengan kuliah 4 tahun ya di bangku. Pemanfaatannya itu ya. Iya, aplikatif lah ya. Aplikatif. Nggak usah kita malu lagi, nggak usah punya ijazah-ijazahan. Kita ngapain juga ijazah. Bakar aja itu ijazah. Nggak ada gunanya. Gitu kan. Gini loh. Ente kuliah di sekolah favorit karena bapak ente kaya diterima. Ya kan? Masuk ente ke kuliah favorit dari sekolah favorit karena bapakmu kaya diterima. Kuliah di kampus favorit karena bapakmu kaya diterima, bapak pejabat diterima. Lulus kerja kau karena bapakmu punya jabatan diterima. Itu yang kau banggakan. Ngapain? Nggak usah pun kau punya ijazah, bisa kau. Kan ini yang terjadi di Republik. Nggak usah pura-pura nggak tahu lah kita. Ini yang terjadi di Republik Indonesia ini. Makanya berantakan kita. Udah ya kita realita aja lah. Dan kita sebagai orang tua nggak usah malu lah anak kau jadi pedagang. Malu pula dia anaknya pedagang. Dia maunya anaknya berangkat dari rumah pakai sepatu pantofel, rapi, ya kan. Walau utangnya lebih banyak daripada dasinya kan gitu. Nah, ini yang kira. Tapi kalau berdagang, nah ini tadi ya. Tapi cari tempat belajar berdagang yang aplikatif, ibu ya. Kalau kau punya anak misalnya, atau kalau memang anaknya yang mau, jangan belajar dagang teori, nggak usah. Apalagi motivator omong kosong itu nggak usah. Saya dengerin alah ini mah bukan jualan motivasi dah. Nah, gitu kan. Banyak orang yang kayak gitu sekarang, jualan motivasi. Yang dia jual motivasinya. Nggak usah, jangan. Zalim kita nanti. Maka orang kalau datang belajar aku dagang, kau punya modal berapa? 1.000, udah beli singkong, goreng, langsung jualan kau. Jangan banyak cengkune. Nah kalau orang ketemu aku, orangnya pula yang jiper. Kak gitu kak, kak gitu juga. Nah, nggak cocok kau jadi pedagang, aku bilang. Nggak cocok kau jadi pedagang. Pedagang itu nggak ada pun modalnya bisa jualan. Baru pedagang namanya. Makanya, tapi kalau pakai buku ya nggak ketemu sama aku. Nah ini, itu tadi beberapa ayat yang kita baca tentang berdagang ya. Kita baca lagi dikit lagi lah ya. Masih ada waktu Pak Krisna? Masih ya. Kemudian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita dapatkan bahwa termasuk juga ada akhlak berdagang itu as-sidqu wal amanatu, ya, jujur dan amanah yang kita bilang tadi ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ma'syarat tujjar. Ya ma'syarat tujjar. Inna tujjara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran illa man ittaqillah wa barra wa sadaqa. Seluruh pedagang itu pada hari kiamat akan dibangkitkan fujjar, celaka gitu ya. Kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, pedagang yang bertakwa kepada Allah dan dia berbuat baik, amanah dan dia juga jujur. Nah, ya, pedagang itu tantangannya besar ya. Kalau kau berhasil, kau akan di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kau gagal, kau akan dibangkitkan dalam golongan orang yang celaka. Syaratnya cuma 3 supaya nggak celaka. Bertakwalah kepada Allah, berdagang bertakwa. Berdagangnya berbuat baik, amanah, jujur. Nah, itu ya. Kemudian hati-hati yang syubhat. Ya. Kenapa? Karena di zaman kita ini banyak sekali pola dagang yang syubhat. Belakangan ini banyak orang yang bertanya kepada saya tentang Bitcoin lah, tentang dagang online lah, tentang modal-modal pinjaman lah. Itu syubhat, tinggalkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Kalau sesuatu itu membuat kita ragu, mending tinggalkan. Saya makanya tanya orang, apa nih hukumnya? Aduh, nggak tahu hukumnya, tinggalkan aja lah itu. Kau dagang yang tunai-tunai aja, yang cash-cash aja. Oh tapi omset kita nggak, itu setan sama kau, aku bilang. Orang berdagang itu sabar, nggak mikirin penjualan pun, nggak gitu juga. Strategi yang direstui oleh Allah dan Rasulnya yang harus kita pikirkan. Jadi kalau kau ragu, tinggalkan. Tapi kalau kau yakin, kerjakan. Sebenarnya saat ada keraguan di hatimu, langsung tinggalkan sudah. Begitu kata Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu ya. Kemudian saat berdagang, mudahkanlah orang bertransaksi, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rahimallahu rajulan samhan iza ba'a wa iza ishtara wa iza iqtada. Allah suka dan sayang terhadap seseorang pedagang yang mempermudahkan transaksi jual belinya. Begitu juga seorang hakim yang mempermudah proses proses pengadilannya, gitu ya. Nah, kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, kana tajiru yudayinun nas fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu la'allallaha an yatajawaza anna fatajawazallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW? Lihat nih, kalau kau berdagang, mudahkan proses transaksinya. Wahai pedagang, kalian ini mempiutangkan orang, gitu ya. Tapi kalau kau lihat orang yang miskin, memang bangkrut, memang gak dibuat-buat sama dia, memang dia lagi kesulitan, sudahlah, tajawazu'an, ya. Sudahlah, nggak usah kau beratkan proses dia. Bilang aja sama dia, ya udahlah bang, ya udahlah kawan, kau nikmati aja dulu apa yang ada sekarang. Modalku itu jangan kau terlalu pikirkan. Nanti kalau kau udah untung baru kau cicil bayar sama aku. Itu bagus kan? Ini kau jangan, wah gimana sih ente udah ente janji belum ente nggak usah begitu. Atau malah ya udahlah kawan, aku anggap lunas saja. Apa kata Rasulullah SAW tadi? La'alallah an yatajawaz anna. Semoga Allah SWT ketika kita meringankan orang, Allah yang meringankan kita. Ya kan? Allah yang meringankan kita. Nah, ini adab-adab yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada larangan-larangan yang harus dihindarkan saat berdagang. Insya Allah kita kaji Jumat depan. Pak Krisna, saya serahkan mikrofon ke Pak Krisna yang ganteng. Mantap. Yang luar biasa. Silakan. Oke, demikian tadi Brian dari Salman ya, alak berdagang. Silakan yang mau sharing atau Anda mulai hari ini berniat untuk berdagang, kami Langsung, tunggu. jangan tunda-tunda. Jangan ditunda-tunda ya. Iya dong, apalagi anak muda. Silakan. Silakan. Kami tunggu ya di sini teleponnya. Ini juga ada yang lainnya nomor telepon Salman, saya kasih tahu ya, 0812 kemudian 84 0000 0-nya 4 kali 94. Alamat pesantren Ruham Al Fajar Aryana ya. Jalan Kali Putih Arya Guna ya. Oh, Arya Guna. Jalan Kampung Kali Putih, Citayam, Kecamatan Tajur Halang, Bogor. Oke, kami akan kembali setelah yang berikut ini.
silaturahim yang dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur. Masih di acara Sirah Nabawiyah bersama Ustaz Salman Al-Farisi dengan tema Akhlak Berdagang. Sudah ada telepon. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, dengan siapa ini, maaf? Dengan Taswin Bung Krisna. Oh, silakan Pak Taswin. Assalamualaikum Pak Ustadz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz kita wabarakatuh. yang mantap sekali kalau ngasih motivasi gitu ya. Ya. Begini Pak Ustadz, Ya. 9 naga itu kan saingan kita gitu ya. Saya sih nggak baca-baca mereka, tapi mereka pintarnya juga dari orang Islam juga dengan seperti Pak Ustadz begini gitu ya. Artinya Muslim kita ini memang kalau saya jadi Presiden Jokowi, Pak Ustadz saya gantiin Menteri Pertanian gitu kan. Karena agraris kita ini sangat bagus, sangat Pak Ustadz bilang ini negeri kita sayang gitu. Kenapa seperti ini? Jadi saya ingin supaya Pak Ustadz ini memberikan motivasi kepada para pemimpin kita dan orang-orang Islam terutama ya, dan juga yang katakanlah nggak betah untuk bertani. Mungkin banyak penyebab, diantaranya tanahnya udah nggak ada, dijadikan industri segala macam. Cuma ini di Pak Ustadz bisa gitu loh, dengan tanah yang ada, ini Pak Ustadz kelihatannya bisa booming gitu, bisa booming dalam arti mencontohkan sebagai negara agraris gitu, sebagai contoh pilot proyek. Ini masih nggak terlambat karena Pak Jokowi mau buka di Kalimantan segala macam. Cobalah, ini Pak Ustadz aja panggil. Jadikan menteri ini dulu, pertanian dulu ini agraris gitu. Kalau saya gitu ya, nanti seperti Nabi Yusuf, Pak Ustadz menjadi raja gitu kan. Nah, jadi jangan nanti nggak siaran di rahasia nanti. Saya berharap Pak Ustadz ini dengan ilustrasi saya bisa memberikan penyuluhan kepada umat Islam terutama generasi muda, dan motivasi terus, jangan pakai teori gitu, benar jangan pakai teori. Karena Pak Ustadz nih langsung nih, nggak pakai teori, bukan bodoh gitu ya, tapi inilah yang kelihatannya nyata, jangan bohong gitu loh. Kalau teori kan banyak tanda kutip ya, bohong. Sekali lagi Pak Ustadz tolong motivasi terutama juga kepada para pejabat kita yang katanya sih terbawa arus oleh globalisasi. Sebetulnya nggak begitu, cuma kita dibalik aja otaknya oleh mereka gitu loh Ustadz. Oke, baik. Pada nyungsang aja gitu loh Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taslimnya. Ya, ini mudah-mudahan nanti pemerintah kita ini melek, otaknya melek, matanya juga melek gitu ya. Serius ngurusin pertanian peternakan ya. Nggak usah ngurusin jabatan politik, nggak usah lah. Karena banyak, jangan bilang lahan nggak ada ya, lahan luas. Di Republik ini memiliki lahan yang sangat luas sekali ya. Hanya saja rakyatnya pemalas. Kita ini masih pemalas banget ya, pemalas. Dan memang tadi program pendidikan kita juga tidak mendukung untuk agar rakyat ini mengelola tanahnya dengan baik. Gitu. Makanya ya mudah-mudahan nanti ada salah satu pejabat negara ini atau Pak Presiden Jokowi yang saya muliakan ya. Ente tinggal berapa tahun lagi jabatan ente kan gitu ya. Pikirkanlah itu baik-baik. Ya. Saya kira gini ya, saya menilai seorang, baiknya Jokowi itu ada, nggak baiknya juga ada. Saya nggak akan cerita mana Setiap orang baiknya, gitu ya. nggak akan cerita mana buruknya. Tetapi karena saya ditanya tentang pertanian, semoga Bapak di sisa jabatan ini membuat banyak kebijakan-kebijakan tentang pertanian, peternakan, gitu, kemaritiman, yang itu pro rakyat sesuai iklan Bapak dulu jadi presiden gitu. Nah, ini yang kita harapkan ya, bahwa ada pejabat, Pak Presiden lah yang menjadi inilah aku bilangnya. Udahlah, nggak usah lagi iklan SMK atau apa, nggak usah. Bapak lebih bagus iklan bagaimana agar tanah-tanah nganggur di Republik ini dikelola dengan baik. Perhutani itu banyak tanah nganggurnya. Ya bukan berarti saya benci sama orang Cina, boleh aja kok kasih sama orang Cina, tapi sesekali kasihlah sama rakyat jelata ini kan gitu ya. Izinkanlah rakyat jelata ini mengelolanya. Nanti alasan perhutani gini, sulit Ustaz, orang kita ini kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Ya makanya perhutani bekerja sama polisi, kan ada babinsa di setiap tempat gitu kan.
ada Babinsa, ada Babinmas, ya, ada macam-macam perangkat pemerintah yang bisa mengontrol, mengawasi bagaimana agar tanah-tanah perhutani ini dikelola oleh rakyat dan dikembalikan kepada rakyat, kepemilikannya tetap milik negara, hasilnya buat rakyat, sehingga rakyat kita ini sejahtera. Dan itu sangat luar biasa potensinya, saya pikir ya begitu ya. Kemudian nanti jawaban perhutanan, rakyat kita ini malas, ya itu gunanya bekerja samalah dengan pendidikan, dengan dinas sosial, adakanlah penyuluhan-penyuluhan dari dinas sosial, dari pendidikan, agar rakyat kita ini melek, gitu kan. Pasti bilangnya kurang modal, bekerja sama lagi dengan Menteri Keuangan. Bagaimana agar dana jangan dipinjamkan kepada mereka-mereka yang udah punya modal, ya kan? Pengusaha-pengusaha besar, kalau saya Menteri Keuangan ya pengusaha-pengusaha besar saya wajibkan sekarang. Kau harus mampu memberikan dana CSR kepada anggota kelompok pertanian yang sedang dipegang oleh perhutani di desa ini. Kan gitu kan? Kalau enggak, pajak saya naikkan 500%. Saya kira kalau sistem ini dibangun sehingga nanti petani-petani di Republik ini makin banyak. Ini Republik ini mudah digoyang kayak gini, mudah diacak-adul gini karena nggak ada petaninya lagi, Pak Krisna. Nah, coba masih banyak petaninya. Petaninya udah nggak main handphone, nggak main WhatsApp kan? Petaninya macul di mana-mana, anak mudanya macul di mana-mana, ya enak. Sebenarnya kampung yang berhasil seperti ini banyak sebenarnya. Ada, bukan nggak ada. Mungkin saya nggak terlalu banyak baca tentang ini, tapi saya berkali-kali ke Blitar. Mereka itu di sana lumayan kompak pertanian peternakannya. Tapi bisa saja saya salah, ya Allahu a'lam ya. Bisa saja saya salah gitu. Tapi waktu saya ke sana beberapa kali, 3 tahun 4 tahun yang lalu saya sering bolak-balik ke sana belajar pertanian dan peternakan. Nama Pak Ibnu Akil namanya, Pak Haji Nur ya, beberapa lah sahabat-sahabat di sana saya belajar. Semangat mereka itu luar biasa, harus kita contoh. Nah ini sekarang kita punya nggak itu ya? Kalau cuma anak-anak disekolahkan, dikuliahkan, tempat kuliahnya manja, ada AC-nya, diantar sama bapaknya, dikasih mobil, ini mah generasi sesat menyesatkan udah kan gitu ya. Gimana generasi kita tangguh. Dan kita jangan lupa sama potensi Republik ini adalah pertanian, peternakan, kemaritiman. Maritim kita belum ada yang pegang. Siapa yang megang pengelolaan laut kita di Republik ini? Bu Pujastuti ente kemana udah gitu kan? Atau Menteri Kelautan sekarang apa nih kerjaannya gitu loh? Ada nggak? Jangan hanya sekedar Bu Pujastuti dulu, siapa nih Bu Pujastuti namanya kan? Ya. Susi ya? Susi. Bu Susi dulu cuma sekedar bikin kebijakan tenggelamkan kapal. Saya mendengarkan langsung dari rakyat itu bukan solusi bagus. Karena banyak memang rakyat memakai pukat yang merusak karang laut. Terus solusinya ditembak, ditenggelamkan. Itu bukan solusi. Solusinya adalah Bapak atau Ibu sebagai menteri berikan cara yang lebih baik, menangkap ikan banyak dapatnya, menghasilkan, tapi nggak merusak terumbu karang. Itu yang harus diberikan. Bukan cuma nangkap aja, nangkap. Enggak lah. Nah, walaupun hebat waktu itu Bu Susi, tapi bagi saya nggak juga solutif ya. Harus kita pikirkan. Seandainya negara ini fokus nih mikirin pertanian, peternakan, kemaritiman. Wah, raja negara ini. Maka presiden pada waktu itu ngomong, semua tambangnya akan digali lagi. Kenapa? Untuk anak cucu kita 300 tahun yang akan datang. Gitu dah. Ini enggak barokah. Nafsu gali tambang terus. Ya, mudah-mudahan ada yang dengarkan kita ini. Saya juga sangat berharap bahwa negara ini tersadar bahwa potensi Republik ini adalah pertanian, peternakan, perkebunan lah ya, pertanian, perkebunan, peternakan dan kemaritiman. P3K. Baik, selanjutnya dari Bapak Nasrul di Depok. Beliau ini juragan beras. Assalamualaikum Salman. Saya sedang belajar ternak ayam kampung. Ada ternak ayam kampung di pesantren Ustadz enggak? Ada. Saya sudah banyak anak ayam hampir 70 ekor. Iya. Mati dimakan tikus. Iya. Kandang yang ideal belum punya. Seperti apa kandang untuk ayam kampung yang ideal? Waduh, gampang. Ada telepon Pak Krisna. Oh, kita terima telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, dengan siapa ini? Nasrul, Ustaz, yang tadi dibacain. Oh, Nasrul, juragan beras kita nih. Silakan. Bang Nasrul Depok.
Baik, Assalamualaikum Ustaz Salman. Waalaikumsalam. Udah kangen mau main ke sana tapi Ahlan wa juga sahlan wa kangen marhaba. sukses. Wa marhaba. Iya, ya kemarin saya memang bikin dagang juragan beras gitu kan. Iya. Ketika ada bansos semuanya kan sedikit seperti mati suri. Iya. Sehingga saya banyak belajar piara ayam, kemudian juga nyangkul-nyangkul di belakang rumah ada tanah kosong nggak terpakai. Nah, yang lebih miris lagi gitu saat kan argo bayaran anak-anak dengan income kita masih belum balance. Iya. Sementara anak kita yang kita harapkan mensupport kita ya sekarang ini nggak beda aja, semuanya pegang handphone terus. Hampir ya anak saya SMA kelas 1 sama SMP kelas 2. Nah, yang paling penting dalam memberikan rasa simpati kepada orang tua itu saya nggak dapat gitu, karena ya lebih menarik game-game yang mereka pegang ketimbang kita. Di segi kemampuan agama saya juga kurang, mengajari dia hidup untuk menghadapi ke depan juga mungkin seperti wacana buat mereka. Jadi untuk mendekati dengan anak-anak agar mereka lebih paham bahwa ke depan tuh sulit, itu bagaimana Ustaz? Di samping tadi saya juga menemukan kendala-kendala ketika mencoba tanam ternak ayam, kandangnya banyak yang belum ideal sehingga mati. Jadi bertubi-tubilah kegagalan. Nah, kira-kira motivasi apa Ustaz supaya saya bisa berharap anak saya bisa lebih baik ketimbang kehidupan saya di saat ini? Baik, Terima kasih baik, Ustaz. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya cuma satu nih, sabar. Ya, itu ya. Harus banyak sabar ya. Petani atau peternak itu banyak sabar. Kita di Ruhama beternak ayam berkali-kali gagalnya. Termasuk juga ikan ya. Ikan, waduh, ikan lebih sering lagi. Kambing mati, sapi apa itu ngalamin. Hanya saja nggak usah nggak usah kita pusing gara-gara itu. Bikin lagi. Tanam durian, tanam alpukat. Yang mati banyak. Mati, tanam lagi. Ngapain pusing kita? Tanam lagi. Jangan pusing. Yang bikin orang itu tuh pusing. Saya nggak tahu kenapa orang bisa pusing gitu ya. Saya justru bingung kenapa kita bisa pusing. Karena boleh gabung aja sama saya selama 40 hari. Lihat bagaimana saya bekerja nanti. Maksud saya, ini pemberian Allah buat saya, menurut saya. Pemberian Allah bagi saya, yaitu, Bang, sapi pingsan, udah jual aja. Oh, bisa. Tapi harganya nggak apa-apa. Bang, telur bebek menurun, alhamdulillah. Bang, ikan kena virus kutu air, nggak apa-apa, bongkar, sehat. Coba bayangkan tuh, udah berapa tuh problem tuh sehari masuk. Ustaz, alpukat mati, ganti. Pak Ustaz, epiprenum parigata hilang, alhamdulillah. Ya kayak gitulah. Pusing-pusing gitu. Ya kalau pusing kacau. Karena apa? Allah tadi harus dibawa-bawa. Allah itu harus ada. Masa nggak enak juga Pak berhasil terus. Nggak enak juga ya. Alhamdulillah kembang alpukat udah kembang. Alhamdulillah. Seminggu kemudian lapor lagi, Bang, kembangnya rontok hujan. Alhamdulillah. Nggak apa-apa kan. Harus begitu Pak Krisna. Jangan baper. Tim tani kita, Pak Ustadz, baru 6 jagung kerendam. Bismillah, nggak apa-apa. Panen juga jagungnya tapi. Pak Ustadz, nanam kacang panjang kerendam, nanam cabai kerendam, ganti Pak, nggak apa-apa. Tanam lagi. Nah, karena saya begitu orangnya, makanya teman-teman saya nggak ada yang tertekan. Yang ngelola durian santai, yang ngelola ikan santai. Dan mereka itu kalau laporan ke saya Pak Krisna, keuntungannya masih, saya nggak butuh keuntungan. Saya butuh prosesnya jalankan dengan baik. Keuntungan itu nomor sekian. Tapi kalau prosesnya ente nggak disiplin, nggak amanah, nggak jujur, nah ini baru bermasalah. Ada yang mati. Kalau nggak disiplin marah saya. Marah saya Pak, kalau nggak disiplin. Bibit alpukat dimakan kambing Pak Ustadz. Berapa on? 12. Alhamdulillah. Emang kenapa? Kemarin kayaknya hujan deras, tempias, anak kambing kita jadi kaku, mungkin mati ini Ustaz. Nggak apa-apa. Ya, kalau saya ceritakan nggak enaknya semua, nggak jadi berdagang kau nanti, kan gitu. Yang ku ceritakan tadi di awal, manisnya aja. Biar semangat. Biar semangat kau. Jangan
Jangan kau pikirkan yang nggak enaknya. Saya ini hidup saya Pak Krisna, alhamdulillah. Yang nggak enak, saya telan. Kalau nggak jadi buang air besar, buang air kecil dia keluarnya nanti. Kan gitu semua. Ngapain kita pikir-pikir kali? Anak jadi nggak baik, harus introspeksi diri. Dulu dididik dengan apa ini anak kan gitu. Saya juga punya anak sekarang. Nggak tahu saya anak saya seperti apa nanti. Hanya saja usaha. Saya mendidik anak saya Pak Krisna nggak neko-neko. Saya didik sekarang anak saya bagaimana Muhammad bisa bilang terima kasih sama orang. Bisa bilang minta tolong sama orang. Nih kalau lagi jalan-jalan sama saya, nah ayah nasihati kau nak. Pokoknya setiap jalan-jalan, jujur nak jadi orang nak. Kamu harus jujur nak. Kemarin saya bawa jadi jalan-jalan. Dia mau minta jalan-jalan dia, karena dia ulang tahun Muhammad kan. Ulang tahunnya tanggal 10 Juni kemarin. Oh jalan-jalannya baru kemarin hari Rabu. Saya ajak dia jalan-jalan. Pulang jalan-jalan karena dia udah seneng sama saya. Nah ayah nasihati kamu nak ya. Jadi orang itu nanti yang jujur nak. Nggak boleh bohong ya nak ya. Ayah akan bahagia nanti nak. Kau jujur dah itu aja. Yang kedua peduli sama orang nak. Kalau kau punya duit kasih orang lain. Itu terus yang saya tanamkan. Orang malah bingung kenapa nggak diajarin Al-Quran. Nggak penting karena bagi saya itu Al-Quran. Saya ini orang yang terlambat bisa baca Quran Pak Krisna. Saya kelas 4 SD, kelas 6 SD, kelas 1 SMP, saya belum bisa baca Al-Quran dengan baik. Belum bisa saya baca Al-Quran dengan baik. Kelas 2 SMP baru bisa saya baca Al-Quran dengan baik. Belajar matematika itu kelas 3 SD saya baru bisa 1 tambah 1, 2. Baru kelas 3 SD. Toh fine-fine aja, nggak ada masalah. Banyak teman-teman saya yang umur 4 tahun aja udah bisa matematika, nggak jadi apa-apa juga. Makanya berkali-kali sebenarnya kita bicara pendidikan anak di sini, tapi nggak apa-apa kita ulang lagi nanti. Kita ulang lagi nanti bicara pendidikan anak supaya nggak disorientasi. Anak-anak itu dididik jujur dari kecil, dididik peduli dari kecil. Cuman kan sekolahnya nggak ada sekarang yang didik jujur. Mana ada sekolah yang didik jujur sekarang? Ujiannya cuma pura-pura ujian, dibikin nilai anaknya bagus-bagus. Kalau nilai anaknya nggak bagus, akreditasi nggak dapat kan, gitu. Paksalah dibikin nilai 8 semua anak-anak. Kayak anakku kemarin TK, nilainya 9. Ini nilai bohong ini gue bilang. Apa pula 9. Makanya saya nggak bergantungkan anak saya ke SD apa kemana-mana. Pulang dia ke rumah saya ajak dia ngobrol. Harapannya ya mudah-mudahan jadi baik. Dan yang saya obrolin nggak ada yang aneh-aneh. So sekarang ini selalu jujur Kona. Harus jujur sama ayah nak. Cerita bilang apa adanya sama ayah. Nggak boleh gitu nak. Nggak boleh bohong, masih kecil kamu udah bohong. Jangan. Terus. Karena kalau dia jujur, anakku nanti jujur Pak Krisna, udah aku meninggal pun udah bahagia udah. Karena insya Allah kalau dia jujur, pasti bahagia dia sudah. Karena jujur menghasilkan disiplin, menghasilkan tanggung jawab, menghasilkan kreativitas. Banyak, kejujuran ini banyak turunannya nanti. Maka didik dia jujur, terus jujur. Nah, tapi kan anaknya udah SMA Pak ya, jadi bisakah kita rubah dia? Sangat bisa. Tapi perlu kerja keras. Tapi jangan ngeluh. Kalau Bapak udah ngeluh, sulit kita ngobati apapun. Harusnya tadi alhamdulillah saya punya anak SMP, SMA. Alhamdulillah. Ya gitu dulu. Jangan lupa alhamdulillah. Coba kau dengar tadi saya cerita, alhamdulillah ada alpukat, alhamdulillah. Enggak aku ceritakan nama kau meninggal. Okay. Alhamdulillah ya. Ya itu kira-kira. Terima kasih. Baik, kita ke berikut dari Bapak Sofyan Effendi. Ya. Assalamualaikum Ustaz Salman. Saya sudah lama merindukan omongan Ustaz Salman tentang hal ini. Hanya kuliah-kuliah saja yang dibanggakan akhirnya hanya menghasilkan pengangguran setiap tahun makin membludak. Mantap Ustaz Salman, kasih semangat anak-anak muda kita, jangan berpikir lulus kuliah hidupnya kan akan enak. Sekarang ini sangat banyak sekali pengangguran intelektual, repotnya merasa dirinya sarjana, tidak mau kerja kasar. Kalau dibiarkan ke depannya akan banyak anak-anak muda yang frustasi. Adik saya saja lulus universitas negeri ternama di Jakarta sampai frustasi juga untung perempuan nikah ada suaminya. Bayangkan kalau laki-laki. Dari Bapak Sofyan Effendi. Mantap. Wah, salam kenal nih Pak Sofyan Effendi. Tinggal di mana beliau ini ya? Mudah-mudahan bisa ketemu kita. Nah, ini pemikiran kayak gini ini harus ditularkan ya. Problem ini udah lama saya lihat Pak Sofyan. Lulus dia sarjana S1, dia nggak mau lagi kerja kasar karena menurut dia ngapain gue kuliah lama-lama kalau gue macul juga kan gitu ya.
Tapi potensi dia untuk dibawa juga ke ranah persaingan yang kuliah, dia nggak bisa. Ini rusak udah negara ini gara-gara yang kayak gini-gini. Tapi nggak ada yang memperbaiki. Kuliah lagi. Nggak ada cerita selain kuliah. Kita jadi misalnya sering, ini nanti anak-anak mau dikuliahkan kemana nih kalau kayak gini? Ngapain dia kuliah, gue bilang. Nah gitu ya. Udah jadi pejabat pun kalian menderita juga hidupnya, gimana coba kan gitu. Karena kurang lagi. Ya, makanya ayo dong anak muda terutama yang dengerin kita, kalau ada anak muda, orang tua yang punya anak, udahlah robah haluan, lihat potensi anaknya apa. Kalau dia nggak bisa kuliah, nggak usah kuliahkan dia. Suruh aja dia dagang. Ya kan? Kalau bingung dagang apa, ngobrol sama saya di pesantren boleh, tapi harus pas waktunya gitu pula ya kan. Oke. Nah, terima kasih. Kita menyapa teman-teman di Batam, Ibu Sri Astuti, terima kasih sedang menyimak. Waduh. Kemudian Ibu Anisah Listiyawati menyimak. Ahmad Sau, ini dari YouTube Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian dari Ahmad Suhri mendoakan Ustaz sehat selalu. Kemudian dari Setia Abil di Condet menyimak. Kemudian Jaka Wira Sujana, Assalamualaikum di Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz, saya Jaka dari Pekanbaru. Bagaimana hukumnya dalam bisnis properti syariah di mana terdapat perbedaan harga antara pembelian rumah secara tunai dan kredit? Wah, kasih nomor aku sama dia tuh Pak. Oke. Ya, karena itu panjang. Karena gini, kalau aku jawab nanti di depan umum kayak gini, saya sering membahas kalau hukum itu harus per studi kasus. Ya. Nggak bisa saya generalisir, karena hukum ada yang kita bisa generalisir, ada yang harus kita ngobrol kenapa, bagaimana, sehingga memunculkan satu hasil yang baik untuk semuanya gitu ya. Terima kasih Bang Jaka, terima kasih semua yang melihat kita di YouTube. Semoga pada sehat, pada berkah. Assalamualaikum Ustaz Salman. Semoga Ustaz Salman, saya Bu Yus dari Curug Bojong Sari, Depok. Ingin ikut jualan tanaman hias seperti kembang aglonema. Ibu banyak nanam tapi bingung jualnya kemana. Wah, tolong carikan solusinya sama Ustaz Salman Al-Farisi. Di mana Bojong Sarinya? Nggak disebut ya. Dari Curug Bojong Sari. Curug Bojong Sari. Bojong Sari tahu aku, pertigaan Bojong Sari ada McD di situ. Masuk Pengasinan. Kemana dia gitu? Nggak apa-apa Bu, boleh silaturahim ke pesantren, kali aja harga kita bisa sesuaikan gitu kan. Aglonema apa aja yang ada Ibu kan gitu ya. Kali aja ada yang bagus, apalagi kalau Ibu bisa produksi, bisa kita kerjasama baik-baik. Tapi ya lagi-lagi tadi ya, kalau kita udah berpartner, kita harus bicara di depan baik-baik. Harga seperti apa, harga jual, harga beli, produksi seperti apa. Saya sangat senang. Apalagi kalau Ibu bisa pembibitan aglonema, red Sumatera, ya, aglo-agloan lah. Atau apalagi satu lagi selain aglonema itu, anthurium. Ya boleh, silakan. Boleh hubungi saya nanti Bu. Bu siapa itu namanya? Saya sudah sampaikan. Ya, kali aja beliau punya produksi di rumah. Kita boleh lihat dan ya terus terang karena kita sama-sama pedagang, harga masuk kita angkat kan gitu ya. Kalau Ibu bingung siapa pembelinya kan gitu. Karena saya di teman-teman di sana saya bilang produksi aja lipstick misalnya, kita produksi nanti harganya saya bisa beli dengan harga grosir, jangan bikin harga pembeli lah, harga pedagang lah bikin kan gitu kan. Jadi mereka produksi, dia bawa ke pesantren, kita beli. Tapi harga yang bisa kita jual lagi kan. Terima kasih Bu. Kemudian dari hamba Allah di Kelapa Gading, Assalamualaikum Salman. Mohon pencerahannya, di Kalteng Anda berdiri usaha 212 Maret. Ternyata usaha bodong. Uang para penanam modal amblas kira-kira 2 miliar. Itu kan nyata-nyatanya usaha umat Islam. Bagaimana memaju usahanya kaum muslimin kalau kelakuannya kayak begitu? Ujungnya usaha bodong. Dari hamba Allah di Kelapa Gading. Nah, makanya saya sering menyarankan jangan membawa-bawa nama syariah kalau bikin usaha. Kita nggak pernah bikin pertanian syariah, peternakan syariah, susu kambing syariah, nggak ada. Bahkan nama susu kita Mafa Milk, ya, nama sambal kita Mafa juga, ya, nama madu kita juga Mafa Honey, ya, Mafa, semua Mafa. Ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu kita sampai kapan kita bisa jujur sampai kita amanah. Sehingga ketika saat kita nggak amanah ini yang rusak nama umat kan gitu ya. Saya tidak terlalu banyak komentar tentang ini karena saya belum baca ya. Tapi
saya umumkan bahwa Republik Indonesia ini, rakyat kita ini, masyarakat kita ini memang bukanlah 212 Mat yang di Kalimantan korban pertama ya. Kita ini, masyarakat Indonesia ini selalu menjadi korban investasi bodong. Tahu nggak kenapa masalahnya itu apa? Karena orang Indonesia ini pengennya kebanyakan makan mie instan. Pengennya nanam uang 1 juta, keuntungan per bulannya dapat 400.000. Kan begitu terus maunya orang. Ya itu mustahil. Nggak ada kayak gitu. Nggak bisa lah. Mau kayak mana caranya? Gitu ya. Nah, sehingga penipu-penipu ini memainkan kondisi psikolog orang Indonesia. Ya, saya udah baca itu Pak Krisna. Jadi mereka penipu-penipu ini mengetahui psikolog orang Indonesia itu. Udah berapa kali sih investasi bodong Republik ini? Beritanya seabrek-abrek senasional gitu. Ya? Nggak ada yang kapok. Nanti misalnya saya pengusaha travel umroh gitu ya. Udah berapa kali sih orang bangun travel dengan konsep harga murah dan orang tertipu lagi. Dan tertipunya tuh bengak-bengak semuanya. Bahkan bukan orang bengak, maksudnya bengaknya itu padahal dia kuliah, dia doktor kadang-kadang, dia orang kaya. Ya, kayak gitulah kondisinya. Tapi karena tadi psikolognya masyarakat kita ini pengennya instan gitu. Kena lagi. Nggak ada bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa tanam saham sampai 50% bagi hasilnya per bulan per tahun, nggak ada itu. 30% nggak ada itu. Tanam saham ya kalau kau punya uang ya paling 15%, 20% udah bagus. Itu tandanya si pengelola jujur. Karena gini, jangan kau pikir karena kau punya uang lantas kau merajai usaha itu, ya enggak lah. Kalau dia nggak mau kelola gimana? Artinya si pengelola dengan pemodal sama-sama punya kekuatan yang sama. Ya kan gitu. Jangan mau aja gitu. Harus ada kontrol ya? Harus ada kontrol, harus ada rasio juga dipakai gitu. Kita kan dulu sempat membuka saham ternak sapi gitu ya. Beli sapi 17 juta, kita besarkan, nanti keuntungan bagi 3. 35% untuk pemodal, 35% untuk pengelola yaitu Bumi Raja, Badan Usaha milik Muhammad Al-Fajar, kemudian 30% kita wakafkan ke pesantren. Ada pendengar rasil itu satu, namanya Bu Cici, ikut sama kita satu. Sekarang sapinya udah gede itu. Tapi kita nggak berani janji yang macam-macam. Nggak berani kita janji macam-macam. Dan sekarang resiko ditanggung sama-sama semua. Iya, resiko tanggung sama-sama. Sekarang kita udah tutup itu, nggak mau lagi kita karena alhamdulillah kandang sapi kita udah keisi dengan biaya pesantren sendiri. Makanya ini alhamdulillah nih, sekali lagi pendengar rasil yang mau korban sapi, korban kambing, silakan bantu pesantren Ruhama Al-Fajar dengan membeli kambing dan sapi di Ruhama Al-Fajar dan titipkan kurbannya di sana. Karena kita bagi-bagikan nanti ke masyarakat sekitar. Oke, baik. Terima Yang kasih. mau tahu alamat pesantrennya Ustaz Salman, nama pesantrennya Fajar Ruhama Al-Fajar. Alamatnya di Arya Guna, Kampung Kaliputih, Citayam, Kecamatan Tajur Halang, Bogor. Nomor teleponnya 0812 84 0000 0 4 kali 94 ya, 0812 0 4 kali 0812 84 04 kali 94. Ustaz, kita sudah dibatasi oleh waktu. Terima kasih atas segala uraiannya, atas nasihatnya dan motivasinya untuk semangat berdagang. Oke, saya Muhammad Krisna, Ondi Saputra, Fahri. Fahri ulang tahun hari ini ya. Selamat ulang tahun Fahri. Selamat ulang tahun Bang Fahri. Barokah, sehat ya. Berkah. Oke, mohon pamit. Insya Allah kita jumpa lagi pada Jumat pekan depan. Saya Muhammad Krisna dan Ustaz Salman mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.